terima kasih. Sebenarnya dalam ikhtilaf ini bertolak daripada surat An-Najm ayat 39, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Terjemahan secara letterleknya, tidaklah bagi seseorang kecuali apa yang telah dia kerjakan. Jadi lalu yang difahami secara letterlek, lalu dia mengatakan tidak ada gunanya perbuatan orang lain untuk orang lain. Karena setiap orang itu hanya diberi pahala oleh Allah apa yang dia kerjakan. Nah, disinilah maka di dalam kita menafsirkan tafsir itu banyak syarat-syaratnya. Tidak lalu tahu satu ayat kemudian dia tafsirkan secara akalnya sendiri. Maka seorang kalau mau menafsirkan dari Jamal, dikenal dengan tafsir Jamal di pondok pesantren itu, syaratnya tafsir Jalalain. Di sini malah dituliskan pendapat Ibnu Taimiyah. Pendapat Ibnu Taimiyah di sini dikatakan, saya baca saja langsung supaya ini merupakan fakta. Jadi saya tidak membuat-buat, ya. Di sini dikatakan qala Syekh Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Ibnu Taimiyah, mani taqada annal insan la yantafi'u bi amalihi faqad kharaqal ijma' wa dzalika batilun min wujuhin katsiratin. Kata Ibnu Taimiyah, barang siapa yang berkaitan bahwa manusia tidak mendapat manfaat kecuali dengan amalnya sendiri, itu sama dengan merobek-robek ijma'. Karena ijma' ulama, intifa'u lil ghairi itu sudah ijma' ulama. Contohnya sembahyang mayit, sembahyang jenazah itu yang sembahyang siapa? Bukan yang mati, yang sembahyang hidup. Nah, kalau itu tidak ada mau intifa'u lil ghairi, ya seluruh dunia tutup sembahyang jenazah itu, nggak ada gunanya. Yang sembahyang kan yang hidup kan, bukan yang mati. Isi doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ja'al qabrahu rabbul wa taj'al qabrahu min furaniron. Nah, kalau tidak ada gunanya, mengapa Rasulullah perintahkan? Jadi kalau seandainya perbuatan orang lain tidak ada gunanya bagi mayit, tolong hapus sembahyang jenazah seluruh dunia. Mari kita bicara yang rasional lah. Kalau sudah berkata orang kalau sudah mati tidak perlu kita doakan, tidak perlu kita tahlil untuk dia. Nah, kalau itu benar-benar tidak perlu, ya persilakan pertama kali saya minta sembahyang jenazah dihilangkan seluruh dunia. Itu sembahyang jenazah sudah jelas intifa'u amalil ghairi lil ghairi. Jelas. Nah, kalau tidak, hilangkan badal haji. Yang mana kan badal haji Rasulullah. Kalau ayah kita ketika hidup misalnya tidak mampu haji, kemudian anaknya oleh Allah dikasih rezeki banyak, oleh Rasulullah dimintakan hajikan orang tuamu itu. Badal haji istilahnya itu. Nah, kalau ini siapa yang haji? Yang hidup, yang tawaf, yang hidup pahalanya untuk yang mati. Nah, ini kan sudah jelas intifa'u amalil ghairi lil ghairi. Kurang apa? Nah, di sini Ibnu Taimiyah yang berkata, ya bukan saya ini, malah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah termasuk ya gurunya orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi. Di sini dikatakan oleh beliau, mani taqada annal insana la yantafi'u illa bi amalihi faqad kharaqal ijma'. Barang siapa yang berkeyakinan bahwa manusia itu tidak bisa mengambil manfaat dari perbuatan orang lain, dia telah merobek-robek ijma' ulama. Telah menghancurkan ijma' ulama. Di antaranya kayak tadi nih. Di sini dikatakan pula innal insan yantafi bi du'a'i ghairihi. Orang yang mati itu bisa mengambil manfaat dari doanya orang yang hidup. Rabbighfirli wa liwalidayya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu semuanya doa. Alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang yang datang sesudahnya selalu berdaya, Allah ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan membawa iman.
Itu jelas intifa'u amalil ghairi lil ghairi. Manfaatnya perbuatan orang lain kepada orang lain yang sudah mati. Jelas manfaat itu ada. Nah, jadi maka jangan menafsirkan Al-Quran dengan apa yang dia baca satu ayat ini. Masih banyak ayat yang lain. Dan dia cuma berkang pada kata-kata alaisa lil insani illa masa. Dia terjemahkan. Tidak adalah bagi seseorang kecuali apa yang dia kerjakan. Lalu menarik kesimpulan istimbatnya tidak ada gunanya perbuatan orang hidup untuk orang mati. Nah, itu akan bertentangan dengan dalil-dalil yang banyak. Di sini Taimiyah mengumumkan banyak sekali. Ya, dalil-dalilnya. Anna Nabiyya sallallahu yasfa' li ahli al-mauqif fil hisab. Nanti Rasul akan memberikan syafaat kepada orang-orang di padang mahsyar. Nah, Rasul memberikan syafaat itu bukan perbuatan dia kan. Rasulullah memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Nah, ini kan sudah jelas intifa'u amalil ghairi lil ghair. Jadi sangat tidak benar orang yang mengatakan tidak ada gunanya mendoakan orang mati. Subhanallah, kadang-kadang orang mati, dan dia kayak kambing mati. Langsung dipendem selesai. Baca talqin itu tolong baca Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu susunan Wahbah Zuhaili. Di situ talqin itu sudah ada sejak zaman sahabat. Persilakan baca tafsirnya Dr. Wahbah Zuhaili. Nah, kalau tidak ada gunanya mengapa kita kerjakan? Rasulullah kata ziarah ke baki mesti pertama assalamualaikum ya ahlad diyar. Itu kan doanya Rasul untuk orang kuburan. Nah, kalau tidak ada gunanya masa Rasulullah kerjakan? Nah, mari kita ini dengan secara tenang menganalisa agama itu seluruhnya dengan komprehensif, dengan dalil-dalil yang banyak kita kumpulkan. Jangan hanya berpegangan pada satu ayat kemudian menginjek-injek ayat yang lain. Itu tidak benar. Nah, masih banyak lagi ini sebab-sebab. Ya cukup dengan sebab nih, sedekah kepada orang mati. Datang seseorang dari waris Aisyah. Ja'a rajulun ummi uftilatat nafsuha. Lau takallamat tasaddaqat. Hal laha ajrun in tasaddaqtu anha? Qala na'am. Datang seorang laki-laki kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata bahwa ibu saya mati mendadak dan dia tidak bicara apa-apa. Ya Rasulullah, apakah ada pahala bagi ibu saya seandainya saya sedekah untuk ibu saya? Rasulullah berkata, "Na'am, ada pahalanya." Jadi kalau sekarang misalnya kita ketika orang tua kita masih hidup, belum sempat berbuat baik kepada orang tua kita, kemudian kita sekarang dikasih rezeki oleh Allah. Lalu ada pembangunan masjid, datanglah ke pembangunan masjid. Perlu apa masjid? Oh, ini saya pasang keramik, berapa meter? Ya kira-kira seluasnya 400 meter misalnya. Sudah, saya sedekah keramik 400 meter, pahalanya untuk ibu saya. Ini namanya intifa'u amalil ghairi lil ghairi. Gunanya perbuatan orang lain kepada orang lain yang sudah mati ini. Itu jelas di mata kita ini dalilnya itu. Bukan dalil masih penafsiran, tidak. Sudah penafsiran di depan mata kita. Ibu saya mati mendadak Rasulullah. Dia tidak bicara apa-apa. Apakah ada pahala bagi ibu saya? Kalau seandainya seberdeskah antasaddaqtu anha. Rasulullah bilang, "Na'am." Yang sedekah. Maka kepada saudara-saudara saya yang kaya-kaya sekarang ini, ingatlah kepada ayahmu dan ibumu yang sudah berada di liang kubur, beramallah untuk masjid, sedekahlah untuk masjid, sedekahlah oleh fakir miskin. Ini saya sedekah untuk fakir miskin, pahalanya untuk ibu saya. Itu jelas. Nah, kalau itu pahala-pahala sampai, apalagi bacaan Al-Quran, apalagi bacaan Yasin. Nah, seru ijma ulama, kata Ibnu Taimiyah, tidak ada yang berkata bahwa pahala orang yang hidup tidak sampai pada orang mati, tidak ada. Semua ijma ulama. Nah, kita baca kitabnya. Sampai Ibnu tadi mengatakan istilah khorokol ijma. Khorokol itu merobek-robek. Merobek-robek kesepakatan para ulama. Para ulama sudah sepakat bahwa perbuatan orang hidup, ibadatnya orang kebaikan orang hidup bisa dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Seperti sedekah dan lain-lainnya. Oleh sebab itu, para ulama itu mengumpulkan daripada ayat-ayat Al-Quran seluruhnya. Tidak hanya memahami dari satu ayat.
Satu contoh misalnya sudah jelas perintah Nabi, kalau orang itu ada meninggal dunia, takziah. Azza yu'azzi takziah. Itu artinya untuk menggembirakan orang yang sedang kena musibah. Kita kumpul. Satu. Ayat yang lain menyatakan, doakanlah kepada orang-orang mati ini. Alladzina ja'u min ya rabbana ighfir lana wa liman sabaqul iman. Ini ada perintah. Lalu ini ada takziah, ada perintah mendoakan. Ada perintah lagi baca Quran untuk orang mati sebagai tawassul. Ya Allah, mudah-mudahan dengan bacaan Quran saya, mudah-mudahan almarhum diringankan azabnya. Itu ijma ulama itu. Sampai dalam kitabnya Syekh yang ngajar di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu dalam kitabnya dia menyatakan, dalam kitabnya Syekh yang mengajar di Masjid Nabawi, dia berkata, bacaan Quran untuk orang mati, bacalah Quran di mana saja. Setelah kau baca Quran, berdoalah kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran itu siksa kuburnya diringan dan lain-lainnya. Nah, ini semua setelah dengan kumpulan-kumpulan yang dipahami oleh ulama ini, takziah, silaturahmi, ini perintah semuanya. Daripada kita takziah silaturahmi, saya tanya sama Ustadz Isa, ketika takziah silaturahmi mana lebih bagus? Baca Quran atau ngobrol? Baca Quran. Kata ngobrol lah ngalor gitu, bisa ghibah. Betul. Ya kan? Nah, kita kumpul. Daripada kita kumpul ngalor ngidul, ayo baca Quran. Perintahnya ada. Ayo kita tahlil. Di dalam kitabnya Ibnu Taimiyah, jilid 24, masih ingat saya, jilid 24. Man halala ala qabri ahadin sab'ina alaf bari amin adabil qabri. Dalam kitab Ibnu Taimiyah ini, bukan Imam Ibnu Taimiyah, barang siapa yang tahlil di atas kuburan seseorang sampai 70.000 kali, bari amin adabil qabri, dia akan bebas dari siksa kubur. Ini ada. Persilakan baca kitab Ibnu Taimiyah. Itu mungkin kitabnya sekitar 37 jilid. Fatwa mungkin. Fatwa. Ini yang 24. Itu jelas. Ibnu Taimiyah berkata, ketika kita kumpul takziah, mari kumpulan perintah ini, takziahnya, silaturahminya, doanya untuk orang mati menjadi kumpul, jadi satu, menjadi tahlilan 7 hari. Kurang jelas gimana? Siap. Jadi tahlilan 7 hari itu akumulasi daripada ayat-ayat dan hadis-hadis yang diterima oleh ulama. Jelaskan ini? Jelas. Takziahnya ada perintahnya, silaturahmi ada perintahnya. Daripada kumpul-kumpul ngobrol ngalor ngidul, lebih afdol baca Quran, baca tahlil untuk mendoakan orang yang mati. Mengapa 7 hari? Ya sempatnya 7 hari menurut ulama. Kalau soal 7 hari mau sebulan, mau setahun kek, nggak ada urusan. Kalau saudara nganggur, tahlilannya sepanjang tahun. Kok nggak ada kerjaan? Nah, kalau kita itu juga banyak kesibukan, lalu ulama berkesimpulan mari 7 hari. Mau 8 hari persilakan, mau 3 hari persilakan. Tidak ada soal, jangan dipersoalkan itu. 7 hari ini hanya dibikin kebiasaan. Mari kita biasakan, setiap ada orang mati, kita tahlilan mendoakan orang yang mati. Bikin kebiasaan yang baik itu perintah. Jangan lupa, saudara. Di dalam hadis ada istilah 2, sunnatan hasanatan, sunnatan sayyiatan. Nah, Rasulullah bersabda, man salda fi Islam sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha min wari ayang kusum min ujurim sayun. Barang siapa bikin tradisi yang baik, kebiasaan yang baik. Sekarang mana buruknya orang tahlilan 7 hari? Mana buruknya? Mana celahnya? Mana salahnya? Tolong tunjukkan. 7 hari kita kumpul, pertama kali silaturahmi, perintah Rasulullah. Takziah, perintah Rasulullah. Mendoakan orang mati, perintah Allah. Nah, akumulasi daripada dalil-dalil ini oleh ulama, mari kita bikin sunnatan hasanah. Kebiasaan yang baik untuk orang mati, kita tahlilan 7 hari. Ini namanya sunnatan hasanah. Sehingga dengan sunnatan hasanah, Islam hidup. Ada orang mati tahlil 7 hari, kan hidup kampung ini. Di samping untuk yang mati. Nah, yang dilarang oleh Rasulullah man sanna fil sunnatan, kata-kata sunnah juga. Maka sudah harus sadar tidak semua sunnah itu baik.
Saya bisa berkata tidak semua sunnah baik. Ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Barang siapa bikin tradisi pesan yang baik, fa'alaiha wisruha. Maka baginya dosa, dan dosa orang yang mengikuti. Jadi sudah jelas, marilah kita bikin kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan yang baik itu yang mana? Yang berdasarkan perintah Allah, walaupun tidak ada pada zaman Rasulullah. Ini banyak, mungkin kepada radio Rasul yang lalu sudah saya jelaskan kan. Ada perintah Allah yang Allah tidak menentukan tempat dan waktu. Ini banyak. Baca Quran perintah Allah. Kapan baca Quran? Kapan saja. Di mana baca Quran? Ya di mana saja. Perintah dikir. Kapan dikir? Kapan saja. Di mana kita dikir? Di mana saja. Baca sholawat. Kapan baca sholawat? Kapan saja. Di mana baca sholawat? Di mana saja. Nah, ini kan ada tuh. Nah, tapi kan tidak ada waktu ini. Lalu kita membuat satu kesempatan tradisi malam Jumat. Kumpullah perempuan-perempuan ini baca Yasin bersama. Yang pasti Habib, zaman Rasulullah Yasinan tiap malam Jumat tidak ada. Betul. Lah sekarang apa Yasinan tiap malam Jumat lalu masuk neraka? Lah mari kita berpikirlah secara agama, bukan secara emosi, secara agama kita berpikir. Perintah Allah dikir ada. Allah tidak menentukan waktu, tidak menentukan tempat. Kita menentukan tempat malam minggu. Di musola ini, kumpullah dikir semua. Baca la ilaha illallah bisa 100 kali, istighfar 100 kali. Masa orang yang dikir 100 kali baca istighfar bisa masuk neraka? Yang jelas tiap malam minggu tidak ada dikir bersama. Mengapa tidak dia? Karena Rasul takut menjadi beban. Kalau Rasul kerjakan kan beban. Ini tidak beban. Nah itu yang salah. Kalau orang berkata, Yasinan tiap malam Jumat hukumnya wajib. Lah ini salah. Dikir tiap malam minggu hukumnya wajib. Salah. Tidak, ini bid'ah kalau dikatakan wajib itu. Tapi kalau dikir malam Jumat sebagai sunatan hasanah, tradisi yang bagus, perbuatan yang baik, persilakan. Tapi tidak wajib. Kalau wajib kan kayak sholat 5 waktu. Nah, disinilah perbedaannya. Jadi intifa'u amalil luar itu dalilnya sudah terlalu banyak saya kemukakan ini. Bahwa manfaatnya perbuatan orang kepada orang lain. Jadi jangan memahami ini dalam apa? Dalam satu ayat yang dibaca dohirnya. Kan dohirnya. Sedangkan ayat itu ada beberapa tafsir masih banyak penafsirannya. Yang ada ulama yang berkata mansuh, ada yang tidak mansuh, ada yang berkata ini utus untuk kaumnya Nabi Musa, kaum Nabi Muhammad tidak. Nah, itu masih banyak. Nah, kita kelola dari ulama-ulama ini yang mereka mumpuni. Kita ini termasuk Syukron Makmun ini tidak termasuk orang yang mumpuni agama kalau dibandingkan dengan ulama-ulama yang terdahulu. Kalau kayak saya dibandingkan dengan Imam bukan bandingannya. Kalau Imam saya itu mumpuni, Imam Abu Hanifah itu mumpuni. Quran dari Alhamdulillah sampai Quran itu dia paham semua. Jadi kalau dia memberikan fatwa, hadis-hadis mereka banyak yang menguasai. Nah kalau kayak Syukron Makmun, tidak pantas menjadi mufti. Kecuali saya baca kitab seperti ini. Kalau saya baca kitab ini, kitab saya tumpuk depan saya itu. Banyak ini, kitab-kitab itu. Dari Al-Jabilah kami Islam, bagaimana penafsiran Al-Aisyah illa Masa'ah. Semua hampir mirip-mirip. Nah disinilah kepada saudara-saudara saya, marilah di dalam Islam ini banyaklah kita berdiskusi sebelum fatwa dilemparkan kepada orang awam. Mari kita para tokoh-tokoh ulama baik dari kelompok Salafiyah datanglah bersama-sama dengan saya. Bagaimana ini Pak Kiai Syukron kedudukannya? Mari kita diskusikan, kita turunkan kitab-kitab ini dari pendapat-pendapat orang yang mumpuni ini. Kita makmum. Nah, insya Allah fatwanya tidak kontroversi. Jangan kita ini yang sudah orang tahlilan bikin kebiasaan 7 hari. Ini semua kita punya dalil, bukan tidak ada dalilnya. Ya dalilnya kita takziah, dalilnya silaturahmi, dalilnya baca Quran, dalilnya mendoakan orang mati. Dah, mendoakan orang mati tentu lebih khusyuk ketika kejadian terjadi. Tapi kita mendoakan orang mati tidak ada batasnya. Misalnya kakek saya, kita meninggal 30 tahun yang lalu. Kayak ayah saya sudah meninggal ke sekarang itu 40 tahun yang lalu. Saya doakan sekarang boleh. Nggak ada masalah. Walaupun sudah 50 tahun yang lalu. Apalagi mendoakan ketika kejadiannya. Bahasa Arabnya lebih auko, lebih mengesan. Kalau mendoakan ketika meninggalnya, itu lebih mengesan.
Daripada mendoakan yang sudah meninggal 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, kita tetap boleh mendoakan walaupun 50 tahun yang lalu. Rabbighfirli wali itu berlaku sampai kiamat tuh. Nah, disinilah jangan menyangka bahwa ulama ini mengada-adakan. Ulama itu mengada-adakan yang sudah ada. Bukan mengada-adakan tidak berdasarkan Quran, tidak ada. Seperti saya contohkan kemarin misalnya, kalau saya ulang lagi. Maulid. Lah maulid itu yang dikerjakan ulama kan sudah perintah Allah dari awal sampai akhir. Coba baca acara maulid. 1. Membaca kitab suci Al-Quran. Perintah Allah. 2. Baca sholawat kepada Rasulullah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Perintah Allah. Langsung perintah Allah itu. Quran perintah Allah. Sholawat perintah Allah. Yang ketiga, sambutan-sambutan dan ceramah. Itu perintah Allah. Ud'u ila sabili bil hikmati wal mau'izatul hasanah. Tutup dengan doa. Doa juga perintah Allah, Habib. Mana peringatan maulid yang bukan perintah? Tolong carikan. Ada nggak peringatan maulid yang acaranya bukan perintah Allah? Nah, kalau ada, misalnya acara maulid, terus joget laki-laki perempuan, lah jangan saudara, saya pun akan melawan. Kalau itu bertentangan. Tapi maulid yang dikatakan oleh para ulama, para habaib, semuanya di acara awal sampai penutup, doa, itu semuanya kan perintah Allah. Nah, tahlilan juga seperti itu. Semuanya perintah Allah yang dikerjakan dalam kita tahlilan. Silaturahminya perintah. Ya, takziahnya perintah. Mendoakan orang mati perintah. Apa yang tidak perintah? Cuman kok ditentukan waktunya? Loh, saya tanya, apa ada perbuatan yang tidak terikat dengan waktu? Amal dengan waktu itu jadi satu. Sholat duhur pada waktu duhur ada waktunya. Masa sudah berbuat sesuatu tidak ada waktunya? Nah, mengapa ulama cuma 7 hari? Ya, katakanlah, karena kita banyak pekerjaan, tidak hanya untuk menggembirakan orang mati ini saja. Maka cukuplah dibikin tradisi yang baik, sunnatan hasanah, tahlilan 7 hari, untuk menggembirakan orang yang sedang kena musibah, dan mendoakan almarhum yang meninggal dunia, sesuai dengan perintah Allah semuanya. Bagaimana, Habib? Ya, kalau saya baca kitab semua banyak ini. Ya. Ya. Sambil seperti tadi sudah saya baca. Kalau saya takkitkan sudah kurang percaya, saya baca kitabnya ini. Ya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi uftulitat nafsuha wa uraha law takallamat tasaddaqat fa hal laha min ajrin in tasaddaqtu anha qala na'am muttafaqun alaihi. Ada kitabnya. Cuman karena tadi sudah hafal, cuman saya takut lupa, saya letakkan di samping saya. Tapi ternyata tidak lupa. Saya letakkan kitab ini hanya untuk apa? Takut lupa gitu. Padahal saya tidak lupa semuanya. Apa yang dikata Ibnu Taimiyah itu masih banyak. Ibnu Taimiyah dalam kitab ini, Intifau Amalil Ghairi lil Ghair, itu memberikan 21 alasan. 21 alasan. Ini sudah coret-coret cuma Habib. Sudah saya coret-coret nih. Cuman saya kasih tadi yang jelas, yang pokok. Yang pokok misalnya seperti sembahyang jenazah, badal haji, sedekah, itu sudah jelas. Intifa'u amalil ghair. Ini di sini masih banyak. Ini dia menyatakan auladul mukmin yadkhulunal jannah bi amali abaihim. Anak yang mati kecil masuk surga kalau ada kedua orang tuanya orang mukmin. Anak kecil kerja apa? Salat belum, puasa belum. Kok masuk surga? Bi amali abaihim, karena perbuatan bapaknya. Masih banyak lagi kalau saya buka, ini 21. Tapi cukuplah dengan yang jelas-jelas ini sudah. Iya kan? Nah, inilah saya kira kepada kaum muslimin saya menganjurkan, kepada para mubalik saya menganjurkan, tolonglah kalau Anda cuma baru 1, 2, 3 ayat, baru 1, 2, 3 hadis, tolonglah berfatwa, ikuti pendapat para ulama-ulama sebelumnya yang mumpuni. Memang ada orang-orang barat, orang-orang orientalis itu memang mempunyai 2 program terhadap orang Islam ini. Pertama, orang-orang orientalis ini, orang-orang barat yang mempelajari Islam, tapi tidak untuk menghidupkan Islam, untuk mencari celah-celah kesalahan Islam itu di mana. Tujuan mereka, orang orientalis itu 2. Pertama, warsus sukuk fi qulubil mu'minin.
tanamkan kebingungan, keraguan-raguan umat Islam terhadap agamanya. Ini program-program Yahudi. Warsus sukuk fi qulubil mu'minin. Tanamkan kebingungan terhadap orang-orang mukmin ini. Yang kedua, at-tafriq bainal muslimin, bikin perpecahan umat Islam. Jangan sampai umat Islam bersatu. Sangat berbahaya. Maka dibikin umat Islam berpecah belah. Tidak terlepas seperti di Indonesia ini. Kalau umat Islam bisa bersatu, misalnya partai politiknya hanya satu, insya Allah umat Islam kuat. Tapi dibikinlah pecah belah untuk melemahkan Islam. Ini tujuan orang-orang orientalis. Membuat kebingungan terhadap ajaran Islam. Dicari di mana celahnya. Nah, untuk membingungkan ini. Sehingga banyak sekarang orang Islam yang membingungkan dengan fatwa-fatwa tokoh-tokoh Islam sendiri. Sedang kewajiban tokoh Islam itu untuk untuk membingungkan masyarakat. Untuk memantapkan masyarakat dalam ajaran Islam. Nah, maka saya minta, marilah kalau kita punya pendapat yang agak berbeda di antara kita, mari kita bertemu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Mari berdiskusi. Mari kita bawa ayat-ayat Quran, bawa kitab-kitab, mari kita berbicara. Bagaimana hukumnya tahlilan, mari kita berbicara. Bagaimana mendoakan orang mati, mari kita berbicara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Bagaimana kita mengadakan peringatan maulid, mengapa kita mengadakan khol. Tiap tahun kita memperingati kematian kakek kita untuk mendoakan itu semua. Nah, buktinya misalnya, Rasul itu mengadakan khol tiap tahun. Nah, dalilnya hadis Rasulullah, bahwa Rasul itu berziarah baki kubaila Ramadan sanawiyan. Setiap akhir Sya'ban, Rasulullah ziarah ke kuburan baki. Itu kan berarti khol kalau tiap tahun, Habib. Tiap tahun Rasulullah ini, setiap sebelum akhir Sya'ban, mendekati Ramadan, Rasulullah mesti ke baki, ziarah kubur. Mendoakan orang-orang yang mati di baki ini. Nah, ini kan jelas toh. Rasulullah tiap tahun mendoakan orang mati. Lah kita mengadakan khol tiap tahun mendoakan kakek kita, nenek kita, kok lalu nggak boleh? Rasulullah tiap tahun datang ke baki, mendoakan orang-orang yang mati di baki itu. Mengapa kalau kita mengadakan khol, kok dikatakan bid'ah? Rasul kita niru Rasulullah kok. Rasulullah tiap tahun baca dalam hadis. Zarobaki kubaila Ramadan sanawiyan. Berarti Rasulullah mengadakan khol dong. Mengapa Rasulullah mengadakan khol ke baki setiap tahun? Kok tidak dilarang misalnya? Kita mengikuti Rasulullah kok. Rasulullah mengadakan ziarah kubur ke baki setiap tahun akhir Sya'ban. Itu hadis jelas. Nah, lalu kita mengkholi kakek kita atau nenek kita setiap tahun tahlilan mendoakan. Kok lalu tidak boleh? Kita mendoakan orang mati itu. Loh, sama Nabi tidak ada khol, ada. Nabi Rasulullah tiap akhir Sya'ban ke baki. Itu berarti khol. Di baki dia berdoa pada orang yang di kuburan. Nah, maka ini kita baca agama ini secara menyeluruh gitu lah. Ini yang sekarang membuat rusak ini, ya naudzubillah, karena setiap mubalik hanya tahu satu hadis, dua hadis, tiga hadis, tahu 1, 2, 3 ayat, lalu berfatwa sudah kayak ulama besar. Padahal ilmunya jauh. Nah, maka kalau saya lebih baca kitab saya. Kalau baca kitab, baca kitabnya Imam Syafi'i, insya Allah saya tidak keliru. Baca tafsirnya Ibnu Abbas, tafsir ini mereka yang mumpuni. Saya belum berhak untuk menafsirkan Al-Quran. Mengapa? Karena saya tidak menguasai Quran dari alif sampai Z-nya. Saya baru beberapa ayat lah yang kadang-kadang saya baca. Tapi Quran dari Al-Fatihah sampai Quran bin Nas, saya tidak memahami seluruhnya. Kan begitu tuh, Habib. Nah, ini yang menjadi masalah. Maka dengan berlandanya Radio Rasil ini saya mengharapkan marilah kita perdalam agama ini. Di samping dengan ijtihad kita, tapi ijtihad kita itu selalu dikaitkan dengan ijtihad para ulama-ulama sebelum kita yang mumpuni. Mereka sekarang dicegah begini, cara agen-agen Yahudi ini merusak Islam di Indonesia. Imam Syafi'i itu lahir pada tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah, berarti 1200 tahun yang lalu. Itu pikiran Imam Syafi'i.
Masa kita yang hidup sekarang dengan teknologi yang canggih, kita harus mengikuti berpikirnya orang yang 1000 tahun yang lalu. Nah, ini kayak benar. Kayak benar tapi nggak benar. Kayak benar kan, nggak benar kan? Nah, ini mereka. Nah, kita tidak berpikir bahwa yang namanya kebenaran ini tidak kenal tempat, tidak kenal waktu. Kebenaran itu mutlak. Tidak kenal tempat, tidak kenal waktu. Saya contohnya misalnya, 2 kali 2 sama dengan 4. Sejak kapan Habib? Apa Habib mau ditinjau kembali? 2 kali 2 sama dengan 4 kita tinjau kembali. Itu kan otaknya yang miring. Kebenaran itu tidak kenal tempat, tidak kenal waktu. Tapi mereka membuat supaya kita ini lepas daripada ulama. Itu Imam Syafi'i berpikir 1000 tahun yang lalu. Masa kita yang hidup sekarang ini serba modern masih mau ikut pemikiran 1000 tahun yang itu, dan kita diajak mundur. Nah, gitulah cara dia untuk menipu kita supaya kita lepas dari ulama. Lalu kita berpikir sendiri yang sesat, tidak mau kepada ulama. Nah, ini cara-cara mereka itu untuk memisah kita dengan ulama. Kalau kita jawab, kebenaran ini tidak kenal tempat, tidak kenal waktu. Dimanapun benar dan kapanpun benar, itulah kebenaran mutlak. Nah, sekarang kalau Anda akan mencela Imam Syafi'i berpikir 100 tahun, 1000 tahun yang lalu, persilakan. Apa yang dilahirkan pemikiran Imam Syafi'i? Ilmu usulil fikih. Itu awalu ma tu'a ilmu usul fikih al-Imam Syafi'i. Lah, kaidah usul fikih itu apa tidak up to date sampai sekarang? Sekarang misalnya Imam Syafi'i 1000 tahun yang lalu berkata, maslahatul jam'i muqaddam alam maslahatil fardi. Kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Tidak dilarang kepentingan pribadi dalam Islam, Habib. Bohong kalau dia berkata, saya tidak ada kepentingan pribadi, itu bohong. Kepentingan pribadi diperbolehkan kok oleh Islam. Dengan syarat, kalau bentrokan dengan kepentingan umum yang didahulukan, pribadinya mundur. Kira-kira kaidah ini masih berlaku nggak kira-kira, Habib? Ini pemikiran masih 1000 tahun yang tahu. Tapi kan bagus toh. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Mencegah bahaya itu harus didahulukan daripada mengambil manfaatnya. Pikiran Imam Syafi'i itu, Habib. Alangkah indahnya pikiran ini. Kata Imam Syafi'i, wa idza ta'aradu mafsadatani ru'iya a'dahuma dororon biritika bi'akhofima. Kalau kau harus mengerjakan 2 bahaya, yang kau tidak bisa menghindarkan dari 2 bahaya ini, kalau bisa hindarkan, tapi kau tidak mungkin, harus mengerjakan salah satunya. Pilih, kerjakan yang lebih kecil bahayanya untuk menghindarkan yang lebih besar. Apa ini tidak up to date untuk sekarang? Coba, buktikanlah mana pemikiran Imam Syafi'i yang sudah ketinggalan zaman, tolong berikan kepada saya. Ini masih banyak kaidah usul fikih ini, Habib. 40 kaidah lebih Imam Syafi'i bikin itu. Kaidah ilmu usulul fikih ini. Yang menjadi rujukan kita. Kok dikatakan, bagaimana kita sudah obat modern, hidup kita lain dengan hidupnya Imam Syafi'i. Masa kita harus ikut pikiran orang yang 1000 tahun yang lalu? Kita mundur. Nah, itulah kata-kata orang sekarang untuk memisahkan ulama dengan pengikutnya. Wah, banyak kalau saya ceritakan ya kebenaran ini. Nah, saya kira cukup sekianlah untuk disiarkan nanti. Sampai ketemu di acara lain gitu. Insyaallah. Saya barangkali ingin menambah.